pihak Arab Saudi tak kunjung membuka akses bagi jemaah haji dari negara manapun. Akibatnya, pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jemaah. Berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020 atau tahun 1441 Hijriah ini. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama lagi di acara Bincang-Bincang Faedah yang hari ini kita akan membahas tentang pembatalan haji tahun 2020. Baik, nanti akan hadir bersama kita beliau yang luar biasa, Bapak Dr. Haji Muhtarom Magister Agama, yang beliau akan mengupas tuntas bagaimana tentang KBIH dan juga bagaimana sosialisasi yang sudah dilakukan kepada calon jamaah haji, dan juga nanti kita akan membahas tuntas tentang bagaimana proses-proses untuk haji yang berikutnya. Baik, kita akan menunggu bergabungnya beliau. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Abah Dr. Haji Muhtarom Magister Agama sudah hadir di tengah-tengah kita. Bagaimana kabarnya, Abah? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Kegiatannya selama pandemi COVID-19 ini apa saja, Bah, ini? Bagaimana? Kegiatannya selama pandemi dan ini menuju new normal ini sudah luar biasa banyaknya atau bagaimana, Bah? Banyak sekali, baik di bidang pendidikan. Di masa pandemi ini kita kan harus melakukan kegiatan secara daring. Termasuk kegiatan haji juga kita lakukan dalam bentuk daring, walaupun itu dalam bentuk yang cukup sederhana. Ya, keren ini. Oke. Baik, saya buka dulu ya, Abah, ini untuk acara hari ini. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi semuanya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini telah hadir bersama kita Bapak Dr. Haji Muhtarom Magister Agama. Beliau adalah Ketua KBIH Rahmatul Ummah dan beliau juga Ketua Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Tulungagung. Beliau juga Sekretaris PCNU Tulungagung dan dosen Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk. Dan juga beliau beliau adalah Kepala SMAN 1 Tulungagung. Baik, nanti kita akan membahas tuntas bagaimana tentang pembatalan haji tahun 2020 ini. Abang sehat-sehat ya sekeluarga? Alhamdulillah sehat-sehat semua berkat ridho Allah. Amin. Alamin. Oke, Abah, kalau misalnya kegiatannya ini luar biasa mulai dari pandemi COVID-19 sampai hari ini WFH, terus kemudian juga ini sudah menuju new normal dan sepertinya kita sudah harus masuk ke kantor lagi dan juga sudah harus bekerja normal kembali ya, Bah, meskipun dengan situasi yang berbeda, ngaten. Nah, ini kan kemarin ada keputusan dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang di beberapa KBIH dan juga beberapa calon jamaah haji ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat mendadak. Ini keputusan pembatalan pemberangkatan jamaah haji tahun 1441 Hijriah berdasarkan keputusan Kementerian Menteri Agama RI tahun 2020 nomor 494. Nah, ini KBIH sendiri menyikapi pembatalan pemberangkatan jamaah haji ini bagaimana, Bah? Terima kasih. Sebetulnya kita tidak terlalu berdampak dengan pandemi ini dan pembatalan ini,
sebab persiapan jamaah itu sudah kita lakukan mulai akhir 2019 dan awal 2020. Secara teori dan praktek itu sudah tuntas kita sampaikan kepada seluruh jamaah. Kemudian setelah selesai baru ada pandemi di negeri kita ini. Sehingga pandemi ini tidak banyak berpengaruh terhadap kegiatan manasik yang kami lakukan karena sudah selesai semua. Kemudian pembatalan haji itu kita sikapi secara wajar dan kita telah mensosialisasikan kepada seluruh jamaah melalui karom, karu, dan perjamaah. Kita sudah sosialisasikan untuk tenang dan mengikuti aturan dari pemerintah pada saat sekarang ini. Kalau sistemnya jamaah haji secara by phone atau mungkin by daring, yang sepertinya kan memang daring ya Mbak ini. Nah ini by phone bagaimana Mbak? Itu kita lakukan ya by phone, daring, dan live. Kita juga ketemu tapi terbatas, dalam jumlah terbatas. Para karom-karom kita undang. Kemudian karom itu mengumpulkan para karu mengumpulkan per regu maksimal sekitar 11 orang. Itu dilakukan di rumah-rumah para jamaah, sehingga itu cepat tuntas dalam beberapa hari. Sosialisasi itu sudah tuntas. Selain kita juga melalui grup-grup WhatsApp, kita juga mengadakan sosialisasi tentang pembatalan haji tahun 2020 ini. Begitu Mbak Nimah. Struktur nggih Mbak ya, mulai dari pimpinan yang paling atas sampai kepada calon jamaah haji ini memang sudah terstruktur sehingga media-media ini semakin cepat untuk menyampaikan informasi sosialisasi pembatalan haji ini gitu Pak. Iya, kita bisa cepat menyampaikan karena struktur dari manajemen haji ini sudah kita tata sedemikian rupa. Ketika kita ada info, kita sampaikan awal itu lewat WhatsApp kepada ketua rombongan, itu secara cepat akan menyebar ke ketua-ketua regu dan ke seluruh jamaah. Selain itu kita juga by phone manakala jamaah itu tidak masuk di grup karena tidak mempunyai Android atau tidak mempunyai bentuk-bentuk alat-alat komunikasi yang lain, kita mendatangi ke rumah-rumah jamaah. Karena memang awalnya kemarin, kalau misalnya saya lihat berita ngaten ya Bang ya, kemarin itu pemerintah Arab Saudi tidak segera membuka akses untuk haji 2020. Terus akhirnya pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia langsung memutuskan pembatalan ibadah haji ini karena memang kondisi belum terbukanya akses jamaah haji di Arab Saudi begitu. Terus kemudian tiba-tiba setelah Kementerian memutuskan untuk membatalkan haji, ini kan ada informasi di Arab Saudi bahwa akses untuk jamaah haji ini dibuka tetapi terbatas begitu ya, Bah ya? Iya betul, termasuk yang terakhir ini ada pengumuman dari otoritas tertinggi di Saudi Arabia tentang pembukaan pelaksanaan haji yang terbatas untuk penduduk Makkah dan para mukimin dari negara-negara yang berada di sana diperbolehkan dalam bentuk yang sangat terbatas dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kita juga setuju dengan Menteri Agama yang memahami keadaan yang semacam ini. Para jamaah juga sudah kita sosialisasi. Oke, Abah, kita lanjutkan bincang-bincang faedah pada kesempatan pagi hari ini, Abah ya. Tadi sampai berkaitan dengan Saudi yang tidak segera memberikan keputusan untuk membuka akses. Akhirnya kan pemerintah Indonesia memutuskan untuk membatalkan jamaah haji dari Indonesia tahun 2020 ini. Sehingga ketika dilaksanakan pembatalan, ternyata pemerintah Arab Saudi membuka akses kembali tetapi dengan pembatasan begitu. Ini yang dilakukan oleh kalau tadi sudah didahului Abah bahwa kalau misalnya sosialisasi yang sudah dilaksanakan ini
sudah menyeluruh dan sudah sampai kepada jamaah seluruhnya. Tetapi bagaimana jamaah menyikapi ini, Mbak? Di beberapa media itu disampaikan bahwa jamaah ada yang kecewa, ada yang frustasi, ada yang juga senang begitu. Terus bagaimana dengan jamaah-jamaah yang di KBIH Rahmatul Ummah itu, Mbak? Selama kami komunikasi dengan calon jamaah haji, itu hampir semuanya memahami keputusan pemerintah untuk menunda penyelenggaraan haji ini. Dan memang kita juga memberikan gambaran bahwa penyelamatan nyawa, kesehatan itu lebih utama daripada yang lain. Sehingga mereka rata-rata memahami. Kalau jamaah kita, saya tidak pernah mendengar suara-suara yang negatif terhadap jamaah kita ketika haji pada tahun ini ditunda. Termasuk jamaah di jamaah Rahmatul Ummah tidak ada yang menarik dana hajinya di kantor Kementerian Agama atau di bank yang menyimpan dana haji. Tidak ada yang menarik. Kenapa demikian? Ini memang kita harapkan jangan sampai jamaah menarik uangnya di Kementerian Agama, sebab itu nanti akan menambah keribetan ketika akan berangkat pada tahun 2021. Dengan tidak menarik berarti proses administrasi sudah selesai, nanti jamaah sudah tidak ribet lagi terhadap pelaksanaan pelunasan maupun yang lain-lain. Sehingga tinggal menunggu saja nanti waktunya akan diberangkatkan oleh pemerintah. Berarti memang ada manajemen untuk disampaikan kepada jamaah untuk tidak menarik uang pelunasannya haji ini ya, Bah ya. Soalnya kan kemarin pada selesai pembatalan itu, kemudian ada pengumuman bahwa jamaah yang gagal berangkat tahun ini, yang akan pembatalan tahun ini bisa menarik uangnya di bank-bank atau anak dan sebagainya begitu loh, Bah. Nah, ini memang sudah di-manage seperti itu ya, Bah. Tidak terjadi kerebitan lagi. Iya, memang kita mengharapkan jamaah untuk tidak menarik dananya, ini biar tidak ribet lagi untuk urusan administrasi haji pada tahun 2021. Kecuali kalau sangat darurat sekali, ini kita silahkan. Tapi alhamdulillah tidak ada yang menarik satupun di jamaah kami. Insya Allah nanti untuk proses administrasi tahun 2021 insya Allah nanti bisa lancar dan tidak ada masalah lagi. Ya. Terus ini ya, Bah, kalau misalnya pembatalan haji 2020 ini, nanti kan pastinya terjadi dampak ya, Bah ya. Kalau misalnya yang jamaah calon haji 2020 ini secara otomatis akan berangkat di tahun 2021. Terus nanti yang 2020 akan mundur lagi ya, Bah ya? Ataukah nanti akan ada penambahan kuota untuk haji 2021 itu, Pak? Kalau saya melihat di regulasinya itu tidak ada penambahan. Ya hanya jamaah yang mendaftar melunasi pada tahun 2020 ini yang akan diberangkatkan pada tahun 2021. Hanya itu. Kalau toh dia menarik itu bisa menyelesaikan administrasinya pada tahun 2021. Kalau tidak menarik nanti akan diberi kadar manfaat sebelum 1 bulan sebelum pemberangkatan, kadar manfaat dari tabungan haji itu akan diberikan kepada jamaah. Sehingga tidak ada ruginya kalau toh jamaah tidak menarik dananya. Selain itu kan sudah selesai semua, pasporisasi juga sudah selesai di jamaah kami. Hampir semua administrasi sudah selesai, kecuali para petugas di TPAD dan pembimbing KBIH yang kita usulkan itu harus menarik dananya kembali karena itu dibatalkan pemberangkatan pada tahun ini, nanti bisa mengajukan pada tahun 2021. Kan memang di media itu banyak dan santer
apa ya, berita-berita yang miring terhadap dana haji yang diselewengkan begitu loh, Bah. Jadi kan artinya di KPU Rahmatul Ummah aman-aman saja begitu. Tetapi di media-media yang jadi apa ya, bahasanya yang dipelintir begitu loh, Bah. Nah, kayaknya ada yang mengatakan khawatir nanti dana haji diselewengkan atau bagaimana begitu itu. Pengelolaan dana haji itu kan dikelola oleh badan resmi yang dibentuk pemerintah. Kita yakin saja, kita husnudzon saja. Toh sudah ada penjelasan dari pihak pengelola dana haji bahwa nanti 1 bulan sebelumnya kadar manfaat itu akan diberikan kepada jamaah. Sehingga bagi kita itu tidak ada masalah. Tidak ada yang ganjil tentang penyimpanan dana haji itu. Berarti memang insya Allah aman gitu ya, Mas. Soalnya kita percaya bahwa insya Allah nanti juga akan ada banyak hal atau kadar manfaatnya yang luar biasa yang diterima oleh calon jamaah haji yang akan berangkat di tahun 2021. Terus ini lagi, Bah. Iya. Misalnya terjadi pembatasan haji ini di 2021, secara otomatis yang akan mendaftar, kan hari ini kalau kemarin dapat info ini, apa benar bahwa masa tunggu untuk apa ya, jamaah haji yang baru mendaftar di tahun ini kurang lebih 30 tahun begitu, apa? Kalau yang saya lihat di Siskohat itu memang betul, sekitar 20, kalau daftar hari ini ya kira-kira 27-28 tahun lagi baru bisa berangkat. Ya betul memang. Sekitar tahun 47-48 itu baru bisa berangkat. Berarti ini ya, Mbak ya, ada apa? Semakin dimundurkan ini akan semakin apa, ada waiting listnya akan semakin jauh begitu. Nah, yang ya paling tak mundur 1 periode haji, mundur 1 periode haji, ya. Terus lagi ya, Bah, yang calon jamaah haji yang lansia, secara otomatis kan yang sudah waiting list untuk apa namanya berangkat di 2021 ini kan banyak juga yang lansia begitu, yang mungkin apa ya, mungkin mereka oh ya sudah saya siap di 2021, di 2020 mengalami kemunduran di 2021. Nah, nanti untuk penyikapan, apakah yang lansia 2021 ini bisa maju di 2000 sama keberangkatannya di jamaah yang ini, yang bareng berangkat ini, ataukah juga akan mengalami kemunduran lagi ya, Pak? Kita tidak tahu regulasi yang akan datang, apakah ada regulasi baru. Tapi kalau melihat sekarang ini, berarti ya mundur 2022. Kalau lansia yang sekarang sudah melunasi, itu bisa berangkat tahun 2021, tidak ada masalah. Kan ada sekarang dia yang sudah keluar porsinya dan bisa melunasi. Walaupun tidak banyak di Tulungagung, tapi sudah ada beberapa lansia, penggabungan, pendamping lansia yang sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Agama, kemudian juga sudah melunasi. Itu tidak ada masalah. Nanti tahun 2021, insya Allah bisa berangkat bersama-sama. Tapi bagi lansia yang belum, saya kira kan kuotanya tetap itu tidak bertambah. Kalau kuotanya tetap, ya saya kira ya tetap. Berarti kalau lansia yang mestinya 2021 bisa berangkat, ya mundur 2022. Kalau itu diberangkatkan sama-sama tahun 2021, nanti kuotanya yang tidak cukup itu bagi jamaah. Ya, saya kira begitu. Kalau lansia, Abah, kalau misalnya lansia itu kan biasanya kalau daftarnya ini kan biasanya pendaftaran tidak sesuai dengan prosedur waiting listnya. Biasanya kan lansia didahulukan begitu. Untuk bisa berangkat, ini lansia pada usia berapa begitu? Persyaratan untuk bisa berangkat mungkin masa tunggunya dia lebih diperpendek lagi, terus kemudian persyaratannya apa itu, kebijakannya bagaimana, Bah, itu? Sebetulnya kalau ya regulasi yang baru ini berbeda dengan regulasi yang lama. Yang baru itu umur 65 itu sudah bisa, tetapi
diurut dari umur tertua sehingga antriannya tetap panjang karena harus menunggu yang paling tua dulu. Berarti 80 lebih yang bisa berangkat pada tahun ini. Kalau yang di bawah 80 belum bisa berangkat pada tahun ini. Kalau pada tahun-tahun kemarin itu dilihat dari berapa lama dia daftar, urutan dia daftar. Sekarang tidak, ini yang diurutkan itu umur, sehingga yang diprioritaskan umur tertua. Saya kira tahun depan ya kira-kira masih begitu, yang diprioritaskan umur tertua. Meskipun pendaftarannya beliau itu belum mencapai 3 tahun begitu, misalnya masih 2 tahun atau ya, bisa ya Pak ya? Ya minimal 3 tahun. Ya minimal 3 tahun, kemudian usianya nanti diambil yang paling tua. Jadi memang ada kebijakan-kebijakan seperti itu. Iya, ada kebijakan baru, ya. Terus berarti dia dianggap sebagai lansia untuk mendaftar haji, ini adalah pada usia 65 tahun begitu? Iya, itu sudah dianggap lansia, tapi kan urutan dari yang tertua, yang umur 80 lebih itu masih banyak. Sehingga perlu waktu lama untuk menghabiskan umur lansia ini. Jadi nanti pada saat listnya beliau sudah pas di 3 tahunnya, mungkin beliau sudah usia 70 apa begitu ya Pak ya berarti? Iya betul ya. Terus ini Abah, ini agak sedikit melenceng dari topik awal kita untuk kaitan pembatalan haji gitu. Nah, di KBH Rahmatul Ummah sendiri Abah, kira-kira kalau misalnya pemberlakuan yang lansia dengan yang non lansia ini ada pembedaan nggak Bah pada saat pelaksanaan, pada saat manasik atau apa gitu Bah? Kalau lansia itu sudah manasik mulai awal di titik-titik manasik yang kita tunjuk, itu ya sama dengan yang lain. Tetapi nanti menjelang pemberangkatan memang kita mengumpulkan lagi lansia dengan keluarganya. Keluarganya juga diberi pengertian tentang perjalanan haji di Makkah dan Madinah nanti. Sebab itu kadang-kadang ada yang memerlukan perlakuan khusus, kadang-kadang yang itu bisa digabung dengan jamaah yang lain. Sehingga memang menjelang berangkat kira-kira 1 bulan sebelum pemberangkatan, itu keluarganya kita undang di kantor KBH beserta jamaah lansia itu, nanti kita beri penjelasan khusus. Ya, bahkan juga kita tambah dengan manasik khusus. Terus ini Abah, kalau misalnya lansia tunggal, dia berangkat, terus apakah kalau misalnya ada mungkin kalau ada orang tua yang dianggap sudah lansia ini, sudah waktunya berangkat, sedangkan ada anaknya yang mendampinginya, apakah bisa mendampingi pada saat itu juga? Artinya waiting listnya anaknya dimajukan untuk mendampingi lansianya ini bisa dengan syarat yang bagaimana, Pak? Bisa, asalkan sudah minimal dia daftar 3 tahun berjalan. Kalau dia sudah daftar 3 tahun, itu bisa diusulkan untuk menjadi pendamping lansia. Jadi memang begitu. Kalau yang itu kaitan pendamping lansia. Terus kalau yang suami istri juga begitu ya, Bahil? 3 tahun? Suami istri kalau salah satu menggabung kepada porsi yang aktif juga harus sudah daftar 3 tahun sebelumnya. Minimal 3 tahun. Baru itu bisa memenuhi syarat untuk menggabung kepada suami atau suami kepada istri. Ya, ini Abah ya. Kalau misalnya ini pas di perjalanan gitu. Terus kemudian Abah, kok di beberapa KBIH ini kan manasiknya juga ada dampak yang terjadi di KBIH itu bahwa
KBH Rahmatul Ummah tidak ada dampak sama sekali karena memang manasik sudah dilaksanakan awal-awal sebelum terjadinya pandemi. Nah, di beberapa ini yang saya baca di media itu mereka mengalami dampak yang diantaranya dampak ekonomi karena memang tidak ada kegiatan yang dilaksanakan di KBH sendiri. Yang kedua ada dampak sosial karena memang manasiknya belum dilaksanakan di awal-awal sebelum pandemi. Nah, kalau memang tadi untuk memanage ini bagaimana ya, Bah? Kira-kira misalnya manajemen yang untuk supaya tidak ada dampak yang ataupun dampak ada tapi diminimalisir banget begitu. Iya, memang kita diuntungkan bahwa mana kita lebih awal. Kemudian biasanya memang pada bulan Ramadan, pada bulan Syawal itu ada pembinaan lanjutan. Karena pandemi kita tidak bertemu secara tatap muka, kita melalui sosial media. Termasuk halal bihalal kita juga melalui virtual kepada seluruh calon jamaah. Biasanya ketika halal bihalal itu sekaligus penyegaran menjelang keberangkatan. Nah, nanti penyegaran kita laksanakan setelah pandemi ini mereda. Nanti sebelum pemberangkatan tentu kita akan mengumpulkan kembali secara langsung, secara live untuk memberikan penyegaran manasik haji. Barangkali sudah ada yang lupa, biar fresh. Memang kita sudah merencanakan untuk melakukan penataran penyegaran kepada seluruh jamaah haji. Nah, ini Abah, kita kan tidak tahu pandemi COVID-19 ini kapan akan berakhir begitu. Nah, kalau nanti jamaah haji tahun 2021 sudah memang dipastikan akan berangkat di 2021, kira-kira nanti kalau tadi Abah Dawo akan ada penyegaran secara virtual begitu. Nanti kalau misalnya ini kan bulan haji berakhir dan mungkin jamaah haji yang sudah selesai, apakah akan ada manasik lagi untuk jamaah haji atau calon jamaah haji yang akan 2021? Padahal mereka kan sudah melaksanakan manasik di awal begitu, Pak. Kalau nanti kita tidak mengumpulkan jadi satu tempat, otomatis kita akan membuat skenario pelaksanaan penyegaran itu per rombongan atau per regu yang didatangi oleh para mutawif. Kalau secara virtual mungkin kurang bisa dirasakan. Nanti kita akan melaksanakan secara live, tapi dalam bentuk kelompok-kelompok kecil yang di sana bisa memenuhi protokol kesehatan. Kita tidak ada kesulitan untuk itu, sebab kita sudah mencoba pada saat ini sosialisasi itu juga melalui kelompok-kelompok kecil di rumah-rumah calon jamaah 10, 11, 12 orang. Saya kira itu kan kelompok kecil. Tidak sampai 20 orang, bahkan tidak sampai satu rombongan. Jadi nanti kalau ini kok lambat meredanya, pada haji harus diberangkatkan pada tahun 2021, kita melakukan skenario itu. Kalau skenario pertama tentu kita tetap mengumpulkan seluruh jamaah biar dia bersosialisasi dengan jamaah yang lain, biar mengenal siapa anggota regunya, karomnya. Tapi kalau skenario pertama itu tidak, maka kita pakai skenario yang kedua, kita mengumpulkan dalam kelompok-kelompok kecil. Saya kira begitu. Abah, luar biasa sekali perbincangan kita pada kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan informasi ini bisa sampai kepada seluruh masyarakat yang mendengarkan siaran langsung kita pada kesempatan hari ini. Dan mudah-mudahan nanti kalau misalnya teman-teman belum bisa bergabung pada kesempatan hari ini, nanti akan ada di kanal YouTube saya di Anvia Official, begitu Abah. Abah, terima kasih atas seluruh informasinya, seluruh ilmunya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan Abah keluarga diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah.
Amin, amin, amin. Terima kasih Mbak Nima. Semoga bermanfaat bagi seluruh jamaah haji dan kita semua. Mungkin sebelum diakhiri perbincangan pada kesempatan hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan Abah kepada calon jamaah haji ataupun kepada masyarakat yang mendengarkannya. Terima kasih kepada calon jamaah haji. Kami berharap supaya bersabar, dan mempersiapkan bekal dengan sebaik-baiknya. Bekal yang paling baik adalah bekal ketakwaan kepada Allah, bukan harta benda. Saya kira itu. Yang belum, mari bergabung kepada KBH Rohmatul Ummah yang mengutamakan pelayanan yang profesional. Mudah-mudahan KBH Rohmatul Ummah terus berjaya dan luar biasa, Abah. Amin, amin, amin. Kita akhiri dulu perbincangan faedah pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di acara bincang-bincang pada kesempatan hari ini. Insya Allah informasi hari ini sangat luar biasa untuk para calon jemaah haji di tahun 2021 dan di tahun-tahun berikutnya. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berakhir dari bumi kita tercinta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.